Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan ini kita akan membuat suatu video terkait dengan cara melakukan analisis rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi Minitab. Tentunya untuk tahap awal kita harus memiliki data primer seperti ini. Data primer yang kita ambil berdasarkan hasil pengamatan kita di lapangan. Kemudian data ini juga di video sebelumnya sudah saya buatkan tutorialnya bagaimana melakukan analisis dengan menggunakan analisis ANOVA dengan menggunakan perangkat sederhana seperti Microsoft Excel. Nah, yang nantinya hasil dari ini akan kita bandingkan dengan hasil ANOVA yang kita peroleh dari hasil analisis menggunakan aplikasi Minitab. Jadi yang namanya faktorial tentunya di situ ada minimal 2 faktor. Di sini ada faktor V dengan 3 taraf, V1, V2, V3, dan ada faktor P dengan 3 taraf, P1, P2, P3. Faktor V varietas, faktor P adalah faktor dosis pemupukan. Kemudian dari hasil kombinasi tersebut kita ulang 3 kali sehingga total unit percobaannya menjadi 27 unit atau satuan percobaan. Nah, kemudian untuk menggunakan aplikasi Minitab kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, di sini tabelnya yang pertama ada tabel faktor V, kemudian ada tabel faktor P, dan ada ulangan serta ada hasil pengamatan kita. Di sini saya mencoba untuk menggunakan hasil tinggi tanaman. Nah, langsung saja. Jadi kombinasinya seperti ini ya. V1 P1 ulangan 1. V1 P1 ulangan 2, V1 P1 ulangan 3, dan seterusnya hingga keseluruhan dari total data kita, dari total kombinasi perlakuan kita yang diulang 3 kali itu datanya bisa masuk ke dalam tabel ini ya. Oke, jadi silakan teman-teman dengan caranya masing-masing bagaimana cara memindahkan dan menyusun tabel ini. Nah, selanjutnya cara untuk menggunakan aplikasi Minitab-nya tentunya kita harus membuka aplikasinya seperti ini ya. Kita buka. Kebetulan saya menggunakan aplikasi Minitab versi 20. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, teman-teman tinggal melakukan settingan view-nya. Terserah bagaimana sederhana dan sesuai dengan pemahaman teman-teman. Nah, di sini saya coba menghilangkan. Saya hanya menampilkan data ya. Nah, data only. Kemudian saya mengambil data dari sini. Data dari tabel yang kita buat sebelumnya. Seperti ini ya. Saya coba copy. Kemudian saya paste di sini ya. Oke, paste cell. Oke, sudah pindah. Jadi data yang ada di Excel sudah kita susun sebagaimana tabel yang akan kita input di aplikasi Minitab. Kemudian juga selanjutnya aplikasi Minitab nantinya yang akan melanjutkan dalam proses analisis atau perhitungan olah datanya. Nah, caranya adalah tinggal klik menu Start, kemudian pilih ANOVA, kemudian General Linear Model, Fit General Linear Model, kemudian respon kita pilih hasil tinggi tanaman ya. Kemudian untuk faktor kita pilih faktor V dan faktor P. Nah, jadi teman-teman hanya memasukkan kedua faktor ini karena kita dalam hal ini melakukan analisis rancangan acak lengkap. Kemudian kita klik model untuk memastikan bahwa ini merupakan uji atau analisis RAL faktorial. Nah, kemudian di sini interaksi truck order kita ganti ya 1, kemudian kita input masing-masing ya. Oh, ini kebetulan sudah masuk, sudah terinput. Jadi saya coba tampilkan caranya sederhana seperti ini ya. Kita tampilkan seperti ini, kemudian kita klik, kita tambahkan, kemudian kita ganti seperti ini 2. Kemudian kita blok, kemudian kita tambahkan seperti ini ya. Oke, klik OK.
Kemudian jika sudah seperti ini, kita tinggal klik OK, seperti ini. Nah, sehingga akan keluar outputnya. Nah, di sini kita coba tampilkan output lebih besar seperti ini ya. Nah, yang inti atau tabel inti yang kita ingin peroleh adalah tabel ini ya. Nah, intinya adalah nilai F tabel faktor V ini 13,67, faktor P 5,41, kemudian faktor interaksi 0,31. Dari data ini kita tarik kesimpulan bahwa faktor V ini berbeda sangat nyata karena nilainya tidak lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk faktor P juga berbeda sangat nyata karena tidak lebih besar daripada angka 0,05. Sedangkan untuk interaksi di sini 0,8 lebih besar dari 0,05 sehingga keterangannya atau kesimpulannya tidak nyata dalam hal interaksi. Nah, kita bandingkan dengan hasil analisis kita menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan cross check kebenaran metode yang kita gunakan. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada hasilnya. Kita cek. Oke, jadi di sini F hitungnya 13,67. Oke, sesuai ya. Oke, kemudian di sini 5,41. Oke, sesuai. Oke, jadi saya pertegas kembali untuk nilai P. Jika nilainya lebih besar daripada 0,05, maka keterangannya berbeda sangat nyata. Namun jika lebih besar jika hanya lebih besar dari 0,01, maka keterangannya hanya berbeda nyata atau berpengaruh nyata. Faktor P memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel pengamatan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan bintang 1 ya. Kemudian selanjutnya data ini bisa langsung kita gunakan, kita copy sebagai gambar atau kita gunakan dalam bentuk format lainnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, sampai di tahap ini kemudian kita lanjut dengan hasil uji lanjut. Caranya dengan klik menu Start, kemudian ANOVA, General Linear Model, kemudian Comparison, kemudian tinggal kita pilih responnya hasil tinggi tanaman, kemudian metodenya apa. Misalnya saya pilih Fisher atau LSD atau BNT. Yang paling sering kita kenal adalah BNT. Beda nyata terkecil. Nah, kemudian di sini ya, saya coba centang ketiganya. Kita lihat apa yang terjadi dan bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk faktor V itu keterangannya AAB, di mana V3 merupakan perlakuan terbaik secara mandiri, kemudian tidak berbeda dengan V2, tetapi berbeda dengan V1, di mana V1 merupakan perlakuan yang yang berbeda dengan perlakuan V3 dan V2. Kemudian juga untuk faktor P, yang terbaik adalah P3, tidak berbeda dengan P2, tetapi berbeda dengan P1. Kemudian kita cross check hasilnya, hasil uji lanjutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini hasilnya sama ya. Notasinya untuk sederhananya kita lihat notasi AAB. Kemudian di sini juga AAB. Nah, untuk pemahaman terkait dengan bagaimana cara mencari menggunakan Microsoft Excel itu bisa dilihat di video sebelumnya. Tinggal dicari di koleksi video kami. Tabel ini bukan merupakan tabel interaksi, melainkan merupakan tabel hasil dari uji lanjut kombinasi perlakuan mana yang terbaik, sehingga ini bukan merupakan tabel interaksi. Nah, untuk aplikasi Minitab ini sendiri itu bisa memperlihatkan hasil interaksi berdasarkan grafik. Caranya seperti ini ya, tinggal klik statistik atau layanan menu Start, kemudian General Linear Model, kemudian pilih Factorial Plot. Nah, di sini faktor V dan faktor P ya. Oke, tinggal kita klik OK. Nah, di sini terlihat ya, jadi ini faktor V dan ini faktor P secara mandiri grafiknya. Kemudian bagaimana hasil interaksinya? Interaksinya seperti ini.
Jadi kesimpulannya tidak terdapat interaksi antara kedua faktor. Mengapa demikian? Karena berdasarkan grafiknya tidak terdapat persinggungan atau persilangan atau pertemuan antara garis di dua faktor ini. Nah, mungkin untuk uji lanjut, mungkin untuk ANOVA RAL faktorial menggunakan aplikasi Minitab beserta interaksinya cukup sekian. Selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.